Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam kajian agama-agama di kampus-kampus yang membahas kajian agama itu biasa dibicarakan berbagai sisi dari agama. Salah satu, ada yang kecewa dengan Tuhan, maka ada yang mengatakan agama itu racun bagi masyarakat. Misalnya kaum Marxis itu menyebut agama itu sebagai opium yang memabukkan masyarakat yang sudah kecenderungan beragama. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendapat satu buku yang berjudul Kala Agama Jadi Bencana. Ceritanya panjang bagaimana dunia Kristen di Barat, agama itu telah membawa bencana bagi kehidupannya sehingga mereka nggak mau beragama. Nah, kalau dalam skop yang paling kecil, isu Mansur itu adalah bencana bagi kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena dia membawa cerita agama itu tidak menjurus kepada cita-cita agama yang diturunkan oleh Allah seperti termaktub dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu fungsi Islam itu disebut mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Walladzi akhrajal ladzina amanu minaz zulumati ilan nur. Jadi mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan ke arah suasana yang bahagia, penuh cahaya, terang benderang dan terjauh dari zulumat. Bahkan kehidupan zulumat itu disebut kehidupan yang dipengaruhi oleh setan, kehidupan yang dipenuhi oleh para taghut, juga disebut kehidupan orang-orang zalim, orang kafir dan sejenisnya. Sekarang kenapa agama Islam ini dibawa oleh Isu Mansur itu menjadi bencana? Yang pertama, dia itu tidak membahas agama Islam itu dari sumber ajaran Islam. Itu yang pertama. Dia malah merubah tujuan dia menyampaikan cerita agama itu untuk mendapatkan duit. Jadi kalau Isu Mansur itu identitasnya sama dengan duit. Adapun nanti syariat, cara dia nggak peduli. Apakah itu nanti halal? Kalau halal sih terima kasih, mungkin dia bilang begitu. Kalau haram, sikatnya aja terus. Bahkan dalam rumus Mansur tidak ada cerita halal, tidak ada cerita haram. Yang haram-haram pun kalau menguntungkan dia sikat juga. Faktanya coba lihat bisnis lendirnya di Hotel City di Tangerang sana. Ya kan? Kemudian yang kedua, Isu Mansur itu kalau bicara agama seperti seorang dukun. Dia cerita-ceritanya nggak masuk akal, yang penting bisa mempengaruhi pendengarnya. Begitu pendengarnya respect, menganggap dia sesuatu yang luar biasa, di saat itulah Isu Mansur ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu berurusan dengan duit dengan Isu Mansur, pasti ujung-ujungnya membawa cerita malapetaka. Ceritanya malapetaka. Saya belum pernah dengar itu, orang berurusan duit dengan Isu Mansur, ujung atau endingnya itu dia bahagia. Gitu. Belum pernah dengar itu. Belum pernah kita dengar. Di mana saja Isu Mansur tampil, kalau ada cerita mengumpulkan duit, pasti ujungnya nanti membawa celaka. Kenapa? Karena emang tujuannya itu dari awal hasil penelitian Pak Iqbal dan Zaini Mustafa, dia tuh ingin merampok uang orang itu, tapi dengan dalil-dalil agama gitu. Jadi dari awal udah dibuat tuh exit strategi gitu. Ini kalau ada masalah, tersandung masalah, gimana jalan keluar? Itu udah dia rencanakan. Karena itu di mana saja Isu Mansur bercerita tentang investasi, pasti buat celaka. Jabal Nur, dulu kan ceritanya batu bara itu.
ujung-ujungnya duit orang hilang. Begitu duit hilang dia nggak mau tanggung jawab. Malah semua data-data hukumnya ternyata palsu gitu. Oh ini akte notaris untuk mengelabui nasabah. Di akte notaris itu namanya ada. Tapi ternyata akte notaris itu akte notaris bodong. Tidak terregistrasi dengan baik. Perusahaannya kemana? Ya nggak ada kantornya, mau telusuri kemana. Ketika itu masuk, aneh nggak tahu-tahu. Apa nggak tahu-tahu? Terus lihat lagi, misalnya sekarang lagi ribut juga. Itu di perumahan gitu. Perumahan Kisah Al-Mansur. Itu nama dia juga ada kok disebut di situ. Ya kan? Jadi cerita agama Yusuf Mansur itu kalau didengarkan pasti akan membawa malapetaka buat yang mendengarkan. Di mana-mana di masjid kalau dia sempat tampil meraup uangnya, itu nanti ujung-ujung malapetaka itu. Pasti. Karena cerita Yusuf Mansur itu diadili dari mahkamah mahkamah ilmiah, mahkamah sejarah. Dari segi teks nggak ada yang benar. Karena dari segi pendidikan dia kan memang nggak jelas pendidikannya. Walaupun dia bilang dia doktor sedekah gitu, tapi ditanya mana buktinya, nggak ada. Nanti dia berlindung nanti di kalangan Habib-Habib. Dia pergi ke Tarim, Habib-Habib itu. Habib-Habib mungkin apa kenal dia apa nggak kenal, kita nggak tahu, melindungi dia. Dari sana nanti dia cerita gitu. Tapi cobalah kalau Habib itu berani tampil gitu, pasti kita hadapi. Kenapa? Karena pegangan kita Al-Quran, pegangan kita hadis, pegangan kita sejarah gitu. Jadi nggak ada cerita. Mau 1 Habib, mau 2 Habib, mau 100 Habib, kalau dia salah, pasti akal kita akan mengatakan itu salah. Gitu. Karena itu Habib-Habibnya setengah-setengah juga dia. Dia takut dihantamin juga di sini gitu. Coba kalau berani dia bilang terus terang gitu. Ada Rasul di rumah saya, tidur dengan saya. Ya, pasti Habib itu dikejar orang juga, pasti pembohong gitu. Ada lagi Habib, wallahi raituhu fi zawiyah, raitu Rasul fi zawiyah, fi kulli zawaya, hadzal Rasul, hadzal Rasul, hadzal Rasul. Kata orang apaan nih cerita sesat daripada Habib ini. Tiap pojok saya lihat Rasul. Dia memberikan ceramah nih. Di pojok tuh saya lihat Rasul dengan matanya begini-begini. Ini Rasul, ini Rasul. Ini cerita apa ini? Gitu. Pasti dalilnya dalil yang disebut oleh Ibnu Taimiyah itu dalil setan itu. Dan dia takut. Yusuf Mansur beberapa kali dia nggak berani-berani lagi. Karena pasti dihantamin dari mana-mana. Nggak ada dalam sejarah Islam begitu. Untuk Rasul dimasukin dalam kantongnya, emang Rasul itu Nabi Muhammad itu apa sih? Bisa dikantong-kantongin gitu? Dia tuh manusia paling mulia di muka bumi ini. Dan dia sudah meninggal. Adalah dia ngikut-ngikut. Emang janganlah kita terlalu merendahkan Nabi sedemikian hinanya. Hanya untuk melanjutkan misi yang disebut bagaimana mendapatkan uang secara terus-menerus. Jadi cerita-cerita seperti itu membuat Islam ini menjadi malapetaka. Dibawakan oleh Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur adalah sumber malapetaka. Didengarkan, maka masyarakat yang mendengarkan juga akan kecipratan malapetaka. Karena itu mari kita cerdaskan diri kita beragama agar kita terjauh dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dari hal-hal yang membuat kita terjatuh ke dalam kemudaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.